Tuhan. Sebab itu kita harus tetap semangat, amin, tetap setia Yes. beribadah kepada Tuhan. ya adik-adik, yuk kita akan siapkan hati kita. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Yuk lipat tangan semuanya, tunduk kepala. Tante Emil akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur karena Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menyertai kami. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan, untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami memuji, bahkan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menjamah hati kami, biarlah dengan penuh sukacita kami memuji-muji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, semuanya berkata amin. Sisi Cindy, kayaknya supaya kita makin ceria, makin semangat, kita mau tepuk ceria. Adik-adik, pasti kalian masih ingat kan tepuk ceria? Yuk bangkit berdiri semuanya, supaya happy, supaya ceria semuanya. Siap ya? Yuk, tepuk ceria. Ceria. Sudah tersenyum belum? Sekali lagi ya, sekali lagi. Yuk, dengan muka yang smile untuk Tuhan. Siap? Tepuk ceria. Ceria. Ya. Siap semuanya? Tetap berdiri ya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Sama-sama katakan, bertambah-tambah cintanya. Wah, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah adik-adik buat kita semuanya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, berarti kita juga harus Mengasihi. iya betul, harus mengasihi Tuhan. I love you Jesus. Yuk adik-adik, pakai gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. In a deep down your
haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira-kira adik-adik yang di rumah masih ingat nggak ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Oh iya. Ayo, tetap sukacita, tetap semangat. Yuk kita lakukan ya gerakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Sekali lagi. Sini sekarang yang kasih apa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kalian boleh duduk. Iya, kita percaya ya Cici Singgi bahwa kasih setia Tuhan itu enggak pernah pergi dari kita. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Benar sekali. Yuk, kita naikkan pujian ini ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku amin Yesus, amin Tuhan, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin ya Tuhan, selalu ku percaya Tuhan, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya, kita akan berdoa buat Mendengarkan firman Tuhan. ya Cici Cindy akan pimpin dalam doa. Yuk, teman-teman semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami bisa duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tadi kan adik-adik sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita, memuji nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Nah, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Kita mau buka Alkitab pada pagi ini di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik baca ya. Tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, setelah Yesus berbicara kepada
banyak orang, akhirnya Yesus masuk ke daerah yang bernama Kapernaum. Di daerah Kapernaum itu ada tinggal seorang perwira. Perwira ini mempunyai hambanya yaitu dia sakit keras dan hampir mati. Makanya waktu perwira ini mendengar tentang Yesus, dia bilang kepada tua-tua Yahudi untuk menyampaikan kepada Yesus itu kalau hamba dari perwira ini sakit dan minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya tua-tua Yahudi ini datang kepada Yesus, bilang kepada Yesus kalau hamba dari perwira ini mengalami sakit dan minta dijamah oleh Tuhan untuk supaya sembuh. Lalu Tuhan Yesus bersama dengan tua-tua Yahudi ini pergi ya ke rumahnya perwira ini. Nah, di dalam perjalanan hampir sampai ke rumah perwira ini bilang ke sahabat-sahabatnya, bilangin kepada Tuhan, katanya, nggak usah Tuhan tuh datang ke rumah dia, asal Tuhan tuh ngomong aja apa yang harus dia kerjakan, maka perwira ini akan melakukan. Sahabat-sahabatnya ini bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan nggak usah datang ke rumah perwira ini, cukup dengan Tuhan mengatakan sepatah dua patah kata perwira ini apa yang harus dikerjakan oleh perwira ini, maka perwira ini akan mengerjakannya. Karena perwira ini adalah juga sebagai bawahan, dia memiliki bawahan lagi. Di saat dia berkata kepada bawahannya untuk pergi, maka bawahannya ini juga akan pergi. Nah, kalau dia katain keluar kepada bawahannya ini, juga bawahan ini yang diperintahkan oleh perwira ini juga akan pergi, akan keluar. Nah, seperti itu, dia percaya setiap perkataan pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus merasa takjub ya. Di ayat ke-9 kalau nggak salah, ke-9. Nanti Tante Linda bacain ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Tuhan Yesus aja takjub akan iman dari perwira ini. Nggak perlu harus Tuhan Yesus menjamah hambanya, nggak perlu Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya. Tapi perwira ini percaya kalau Tuhan Yesus bilang hamba ini akan sembuh, perwira ini percaya hambanya akan sembuh. Nah, makanya di saat sahabat-sahabatnya kembali ke rumah perwira itu, sahabat-sahabatnya ini mendapati kalau hambanya ini sudah sembuh. Nah, itulah adik-adik kuasa perkataan dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya akan firman Tuhan, maka walaupun kita tidak melihat rupanya Tuhan, walaupun kita tidak dekat, maksudnya berhadapan muka dengan Tuhan, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan jadi apa yang difirmankan Tuhan itu, karena perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Ya, firman Tuhan seperti Alkitab ini juga mengandung kuasa, karena firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ingat ya, setiap apa yang Tuhan ucapkan, kalau kita percaya. Nah, misal adik-adik berdoa di saat adik-adik sakit, kan berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus kan pertama. Tuhan Yesus sembuhin, misal Excel dong, karena Excel sakit. Nah, dari situ
apa yang kamu kerjakan setelah kamu berdoa, haleluya, amin, kamu percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Nah, di saat mamamu kasih obat, kamu berdoa, ya, obat ini akan menyembuhkan sakit kamu, pasti akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus percaya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa. Setiap perkataannya itu adalah perkataan yang ajaib, ya. Nah, adik-adik walaupun masih kecil, tapi jangan takut. Misalnya ada temenmu yang sakit pas lagi main, ada yang jatuh, ada yang sakit, atau adik-adik berdoa aja di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti sembuhkan. Asal adik-adik percaya, asal adik-adik yakin, asal adik-adik dengan iman, pasti Tuhan akan menyembuhkan teman adik-adik, dan itu akan menjadi berkat bagi teman adik-adik, apalagi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena lewat setiap perkataan adik-adik, lewat setiap tindakan adik-adik, itu mencerminkan kalau adik-adik adalah anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang kita sembah. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Nah, makanya adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan iman kita. Walaupun kita juga masih kecil, kita harus tetap yakin, tetap percaya lewat setiap pembacaan firman Tuhan. Makanya adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, karena lewat iman timbul karena akan pendengaran firman Tuhan. Nah, makanya adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan, ya, ini lewat sekolah minggu, lewat setiap, sekarang mungkin ada di HP adik-adik, ada YouTube, ada firman Tuhan yang banyak disampaikan oleh pendeta-pendeta lain. Dengar, kalau itu baik, dengar, ya, dengerin, karena itu akan menumbuhkan iman adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk sekarang untuk ayat hafalannya ada di 2 Korintus 5 ayat 7. Nah, adik-adik, bunyinya 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ya, sekali lagi, ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, itu iman. Iman kita adalah percaya, bukan karena kita melihat. Misalnya bukan karena kita harus ketemu muka sama muka kita baru percaya. Enggak. Walau kita tidak melihat, walau Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada menyertai kita senantiasa. Nah, adik-adik, tetap terus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, tetap terus membaca Alkitab, tetap terus percaya, tetap terus berdoa, karena Tuhan senantiasa menyertai adik-adik dimanapun adik-adik boleh berada. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami semua. Kami betapa bersyukur Tuhan kalau kami memiliki iman, kalau iman kepadamu Tuhan Yesus. Walau kami tidak melihat, tetapi kami percaya Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka boleh berada. Biarlah Engkau saja yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan, dimanapun, di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pelajaran, di dalam setiap sekolah mereka, di dalam setiap
pergaulan mereka. Engkau senantiasa menyertai kehidupan dari anak-anak sekolah minggumu yang ada di GPDI Mahanaim ini. Biarlah kasih-Mu yang luar biasa itu tetap membebat hati dari setiap anak-anak sekolah minggumu yang ada, agar tetap setia, tetap mengandalkan-Mu, tetap berharap, tetap memiliki iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh merema di dalam setiap hati dari anak-anak sekolah minggumu, agar mereka boleh mengerti bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap menyertai mereka sampai akhir kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.